Kembali lagi di Renungan Jiwa. Di segmen kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada guru kita dan tamu inspiratif kita. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Deris Amira. Sebelumnya izin bercerita sedikit, Pak Ustadz. Saya merupakan mahasiswi di salah satu universitas di Jakarta. Saya juga merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Di masa-masa saya masuk kuliah, papa saya tuh kebetulan pensiun. Jadi saya tuh harus bekerja lebih keras lagi gitu atau berusaha lebih keras untuk membantu membiayai kuliah saya dan juga kebutuhan sehari-hari saya. Dan sekarang alhamdulillah saya kuliah sambil bekerja dan juga saya sering mengikuti event-event di luar kampus. Tapi dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu terkadang ada saja tetangga yang seuzon gitu dan merasa iri terhadap pencapaian yang saya raih. Padahal pencapaian yang saya raih juga membutuhkan perjuangan yang keras gitu. Omongan tetangga yang negatif itu kadang melukai mental saya dan juga sering membuat saya down, sehingga kadang saya juga insecure apakah yang saya lakukan itu salah, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu nggak pantas gitu untuk saya dapatkan. Bagaimana sih cara saya tuh menyikapi sikap iri mereka agar nggak menyakiti mental saya juga. Begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama jangan pernah bermimpi bahwa ketika kita sukses semua orang akan ikut senang. Akan selalu ada orang tidak suka dengan kesuksesan kita, pencapaian baik kita, apapun itu. Akan selalu ada orang tidak suka. Kalau kita manusia biasa, maka ada pribadi pilihan Allah, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah ketika Nabi kita sukses semua orang senang? Tidak. Ada saja yang tetap hasad, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Hal itu akan selalu ada sampai kiamat. Satu. Jadi kalau kita baik, kalau kita sukses, kok ada orang gak suka? Normal, wajar, enggak apa-apa. Itu bagian dari hidup. Satu. Yang berikutnya, kenapa itu ada? Kata Profesor Dr. Buya Hamka, satu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ibadah yang kita lakukan tidak ada jaminan menggugurkan dosa. Tidak ada satupun manusia yang yakin ibadahnya diterima dan menggugurkan dosa, tidak ada. Tapi kata-kata jahat orang ke kita, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sikap buruk orang ke kita, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apa tujuan kedua orang seperti itu ada? Kata Buya Hamka, tujuannya adalah agar kita belajar. Harusnya orang sukses kita ikut senang, orang susah kita ikut sedih. Harusnya. Allah tidak suka orang hasad. Allah benci sama orang hasad. Jadi kalau kita itu jengkel, orang-orang tidak senang kita sukses, maka kita tidak boleh sedih kalau orang lain sukses. Kita harus senang ketika orang sukses. Berikutnya Ustadz, bagaimana supaya hati saya tidak luka karena kata-kata jahat orang? Jadilah tokek tuli. Kadang pendengaran kita ini tidak harus mendengar semua kata-kata orang. Tidak semua kata-kata harus didengarkan. Orang-orang yang sudah jelas kalau ngomong nyakitin tidak usah dengerin, jaga jarak. Dua, saya orang kampung, dari keluarga biasa, pindah ke kota, menjadi ustadz. Ibu saya dikompori orang kampung, ibu. Oh, pondok anakmu itu pondok teroris, katanya ustadz. Kalau enggak jadi teroris, jadi orang gila. Enggak enak betul pilihannya. Cuma dua saja. Kalau tak teroris orang, enggak enak. Saya sebagai anak yang masuk pondok sakit. Kalau mama nelpon nangis-nangis suruh pulang. Bagaimana Ustadz biar tidak luka? Dekat dengan orang soleh. Tadi cerita Ustadz Jojo, beliau ini hijrah bahkan menjadi mu'alaf tuh di dalam penjara dan belajar. Betul Ustadz Jojo ya?
Jadi dekat dengan guru, dekat dengan orang soleh, itu wasilah kebaikan untuk menguatkan hati kita dari kejahatan orang-orang lain. Jadi hati kita ini bisa dipagari dari kejahatan ketika kita dekat dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, keberkahan hidup. Terakhir, bagaimana biar tidak terluka dengan kata-kata jahat orang, Ustadz? Ingat bahwa hidup kita ini tidak mungkin menjadi baik kalau semuanya hanya baik. Allah selalu siapkan hitam putih, benar salah, kiri kanan, positif, negatif. Kalau kita sudah sadar seperti itu, kita hidup tuh lempeng aja, biasa aja. Orang nggak suka, nggak apa-apa. Orang nggak seneng, nggak apa-apa. Hidup mah gitu, pro dan kontra. Kita ganteng, yang suka ada, yang nggak suka ada. Cantik, yang suka ada, yang nggak suka Banyak. begitu seterusnya. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, terima kasih Ustadz Transi. Kita langsung ke penanya kedua, silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Di sebelah mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ingin bertanya mengenai adab bersosialisasi. Kan saya ini orangnya ceria ya, saya juga senang bercanda, saya bergaul sama siapa aja, pokoknya saya cair deh sama setiap orang. Tapi di satu sisi lain saya takut kalau bercandaan saya itu melukai, menyakiti teman saya. Karena saya itu nggak bisa ngontrol kata-kata saya. Yang penting lucu saya keluarin aja, ya kan. Lebih takut membuli mereka. Gimana sih batasannya dalam bersosialisasi? Terima kasih sebelumnya. Mungkin Ustadz Jojo bisa langsung menjawab. Terima kasih Zahor. Masya Allah. Kita tuh sangat beruntung sekali di Indonesia Ustaz ya. Kita punya tradisi semacam halal bihalal, minal aizin wal faizin, saling memaafkan. Negara-negara Islam lain tuh hampir nggak ada tradisi seperti ini Ustaz ya. Mohon koreksi Ustaz kalau ada. Di negara-negara seperti Arab, di mana nggak ada. Dan ini merupakan satu momen sebenarnya yang penting karena kita bangsa Melayu ini punya sifat kadang yang apa ya, kadang-kadang suka maluan gitu, sungkanan sama orang. Dengan ada momen lebaran seperti ini, ya kan, di Indonesia itu jadi ada momen untuk saling maaf-maafkan yang secara berjamaah, secara banyak orang. Dan ini adalah hal yang sangat membantu. Kenapa? Karena kan perintahnya Nabi Muhammad SAW supaya kita semua nih saling halal menghalalkan segala kesalahan kita selama hidup di dunia. Karena Nabi nggak mau nanti banyak umatnya beliau ini ada sidang lagi nanti di akhirat. Semua kesalahan kita Allah Ta'ala pasti ampuni kecuali dosa syirik. Sama satu lagi dosa sama urusan sesama manusia. Apalagi yang perkara mengenai lisan. Maka kita harus minta halalnya sama orang tersebut. Dan kita kalau misalnya kita tahu memang kadang karakter orang tuh agak sulit watak ya Ustaz ya. Agak sulit berubah tuh. Maksudnya yang ceria seperti supel, orangnya ngomong mulu gitu kan. Kadang-kadang bercandanya suka nyela atau bercanda gitu dengan niat. Nah, sering-seringlah kita juga harus punya jiwa yang besar untuk sering-sering minta maaf. Maafin gue ya kalau gue ada salah. Jadi mudah-mudahan dengan begitu insya Allah terbantu deh kesalahan-kesalahan kamu Mbak gitu. Insya Allah. Ustadz Jojo, tapi menyambung pertanyaan Mbak Sri Utami tadi, di tongkrongan tempat Ustadz Jojo sering berdakwah ini kan pasti ada yang suka nanya nyeleneh atau tidak beradab. Itu gimana menyikapinya Ustadz Jojo? Ya kita bawa enjoy aja, bener memang apa namanya, supaya mereka tuh yang paling penting kalau dakwah sama anak muda bikin dia nyaman dulu Ustaz. Kalau dia sudah nyaman, sudah membaur, kita segala sesuatu yang mereka katakan tuh kadang misalkan nyelekit nggak enak di hati, ya udah kita belajar. Jadi kata guru-guru saya dulu kalau jadi seorang dai harus ya tahan banting, harus siap diomongin orang seperti Ustadz Ranzi tadi dibilang kalau nggak jadi teroris jadi orang gila. Coba bayangin tuh, sama saya juga dibilang dulu ikut organisasi teroris lah, apalah segala macam. Tapi ya udah dibawa enjoy aja, disenyumin aja gitu. Kadang diketawain, malah dibercandain gitu. Wah lu sekarang lu udah naik mobil mewah, nggak bisa lu apa tausiah tentang kesederhanaan lagi, ketawain aja kayak gitu. Jadi enjoy strategi. Kadang kalau kita jadi pikiran, kita pikirin segala macam, malah jadi bisa bikin penyakit.
Masya Allah, terima kasih Ustadz Jojo dan Ustadz Ranzi. Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda. Di segmen selanjutnya kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama. Sesaat lagi.